Pagi hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Pasukan Baret Merah dari Batalion 1 RPKAD benar-benar kebingungan. Ketika tiba-tiba komandan batalion mereka Mayor C.I. Santosa datang ke Senayan dengan wajah tegang. Begitu datang, Mayor C.I. Santosa langsung memerintahkan anak buahnya segera naik truk. Mereka diminta balik kandang, balik ke markas mereka di Cijantung. Terang saja pasukan RPKAD ini kebingungan, sebab mereka baru saja tiba di parkir timur Senayan. Pagi itu, rencananya mereka akan ikut gladi resik perayaan Hari Jadi ABRI. Tapi tiba-tiba komandan mereka memerintahkan untuk kembali ke markas. Karena yang memerintahkan adalah komandan batalion. Pasukan RPKAD itu pun langsung bergegas ke truk dengan tujuan kembali ke markas di Cijantung. Saat pasukan RPKAD sudah naik truk, seorang laksamana muda Angkatan Laut yang menjadi koordinator pasukan-pasukan yang dipersiapkan untuk acara di Senayan muncul. Dia bingung dan heran, kenapa pasukan yang baru datang disuruh kembali naik truk. Laksamana muda Angkatan Laut ini pun sempat menanyakan kepada Mayor C.I. Santosa kenapa pasukan RPKAD ditarik lagi. Tapi dengan sopan, Mayor C.I. Santosa coba menghindar. Tidak lama setelah itu, truk yang membawa pasukan RPKAD itu pun menderu meninggalkan parkir timur Senayan kembali ke Cijantung. Di tengah jalan, belum sampai ke markas RPKAD, truk yang membawa pasukan Baret Merah dari Senayan berpapasan dengan truk RPKAD lainnya. Truk yang berpapasan pun berhenti. Rupanya, truk yang datang dari arah markas RPKAD itu datang membawa berpeti-peti peluru. Truk yang membawa peluru itu pun menyusul atas perintah dari Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Lalu, peluru pun dibagikan ke seluruh pasukan RPKAD yang masih dalam kebingungan. Maka, pagi itu, seluruh pasukan RPKAD yang kembali dari Senayan sudah dalam keadaan siap tempur. Setelah semua peluru dibagikan, truk yang membawa pasukan RPKAD pun kembali melanjutkan perjalanan menuju markas mereka di Cijantung. Tiba di markas, semua pasukan diperintahkan untuk berkumpul di lapangan merah yang ada di komplek markas RPKAD. Mereka pun bergabung dengan pasukan RPKAD lainnya yang baru saja didatangkan dari Jawa Tengah. Rencananya pasukan RPKAD yang didatangkan dari Jawa Tengah ini hendak berangkat ke perbatasan Malaysia. Tapi, belum juga berangkat, mereka tiba-tiba disiagakan dalam kondisi siap tempur di lapangan. Setelah semua pasukan Baret Merah berkumpul, Mayor C.I. Santosa langsung memberikan briefing singkat. Dalam briefingnya, Mayor Santosa menginstruksikan bahwa tak ada satupun anggota pasukan yang boleh bergerak tanpa perintah darinya. Jika ada yang bergerak, ia akan menembaknya sendiri. Suasana pun tambah tegang. Tidak lama setelah itu, Kolonel Sarwo Edi Wibowo yang tampil berbicara di depan pasukan. Di depan pasukan RPKAD, Sarwo Edi menerangkan secara singkat tentang apa yang telah terjadi pada hari itu. Kata Sarwo Edi pada anak buahnya, sejumlah jenderal Angkatan Darat telah diculik pada dini hari tadi. Nasib mereka belum diketahui, juga belum jelas oleh siapa atas perintah siapa. Lalu dibawa kemana dan bagaimana nasibnya para jenderal. Kepada seluruh pasukan RPKAD, Sarwo memerintahkan untuk siap siaga dan waspada karena belum jelas siapa kawan dan lawan. Begitulah ketegangan yang terjadi pada pagi tanggal 1 Oktober tahun 1965. Saking tegangnya situasi saat itu, peluru pun sampai dibagikan di tengah jalan. Rupanya, sebelum memerintahkan Mayor C.I. Santosa untuk menarik kembali pasukan RPKAD yang sudah terlanjur pergi ke parkir timur Senayan. Pagi itu, saat suasana masih remang-remang, Sarwo Edi didatangi Mayor Subardi, salah satu ajudan Jenderal Ahmad Yani. Pada Sarwo Edi, sambil menangis, Mayor Subardi melaporkan jika Ahmad Yani telah diculik sekelompok tentara. Atas laporan dari Mayor Subardi itulah, Sarwo Edi langsung mengontak Mayor C.I. Santosa, Komandan Batalion 1 RPKAD yang rumahnya tak jauh dari rumah dinasnya. Lalu memerintahkan agar Mayor Santosa menarik kembali pasukan yang sudah pergi ke Senayan. Tidak hanya itu, karena pasukan RPKAD yang pergi ke Senayan belum dibekali peluru. Sarwo Edi juga memerintahkan agar dikirim truk yang membawa peluru. Truk pembawa peluru yang diperintahkan Sarwo Edi pun akhirnya berpapasan dengan truk pembawa pasukan RPKAD dari Senayan. Dan peluru pun dibagikan di tengah jalan.